Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini ingin mempresentasikan proyek akhir analisis dan desain bisnis digital yang berjudul perancangan website e-commerce penjualan sepatu online menggunakan XMPP. Saya Suci Palagia dan di sini ada rekan saya dan saya sendiri Devi Naulandai dan saya Kira Akila. Latar belakang teknologi informasi atau IT yang terus berkembang pesat mendukung kemajuan internet, memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dengan semakin tingginya akses internet di kalangan masyarakat, perdagangan elektronik atau e-commerce pun semakin populer dan marak digunakan. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, mulai dari perusahaan besar hingga toko online rumahan untuk memasarkan produk mereka secara online. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sebuah website e-commerce penjualan sepatu yang mampu memudahkan pelanggan dalam memilih ukuran dan jenis sepatu yang sesuai tanpa bisa mencobanya langsung. Kedua, bagaimana memastikan keaslian produk sepatu dalam transaksi online untuk mengurangi risiko produk palsu atau tiruan. Ketiga, bagaimana membuat strategi penentuan harga yang kompetitif dalam persaingan e-commerce yang ketat tanpa mengurangi kualitas layanan. Batasan masalah, fitur penjualan dan pembelian sistem hanya akan mencakup proses pemesanan dan pembelian sepatu secara online, mulai dari pemilihan produk hingga proses checkout. Sistem tidak mencakup manajemen stok secara detail atau proses produksi sepatu. 2. Ukuran sepatu. Informasi terkait ukuran sepatu akan diberikan berdasarkan standar ukuran yang ada, misalnya ukuran Eropa atau Asia. Sistem tidak mendukung fitur virtual try-on atau penyesuaian ukuran khusus untuk setiap pengguna. 3. Pengiriman dan logistik. Proses pengiriman dibatasi pada informasi perkiraan waktu pengiriman. Sistem tidak mencakup pelacakan pengiriman secara real-time atau fitur logistik yang terintegrasi langsung dengan penyedia jasa pengiriman. Tujuan pertama, membangun platform penjualan online, merancang dan mengembangkan website e-commerce sebagai platform bagi supplier sepatu untuk memasarkan dan menjual produk secara online, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. 2. Meningkatkan kemudahan pembelian sepatu, mempermudah pelanggan dalam memilih dan membeli sepatu tanpa harus datang ke toko fisik, dengan menyediakan informasi produk yang lengkap, termasuk ukuran, model, dan harga. Yang ketiga, menyediakan sistem pemesanan dan efisien, menerapkan sistem pemesanan dan checkout yang mudah digunakan sehingga pelanggan dapat melakukan pembelian dengan cepat dan nyaman. Manfaat yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Website e-commerce memungkinkan supplier sepatu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, baik di dalam maupun luar wilayah lokal, tanpa batasan geografis. 2. Meningkatkan kemudahan akses bagi pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah melihat dan membeli produk sepatu kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Dengan platform online, biaya yang dikeluarkan untuk toko fisik seperti nyewa tempat dan gaji karyawan dapat diminimalkan sehingga operasional menjadi lebih efisien. Analisis dan perancangan, analisis kebutuhan sistem, entity, konsumen admin, data, memilih produk, input data pemesanan, nota total pemesanan, output untuk konsumen, halaman produk lengkap dengan detail informasi, nota pesanan atau invoice, serta pemesanan berhasil dibuat. Untuk admin, laporan pemesanan yang dirangkum per hari, minggu, atau bulan. Informasi lengkap tentang konsumen. Berikut ini adalah peta data yang telah kami buat. Lalu perancangan di FB. Kali ini saya akan menjelaskan data flow diagram atau DFD dari sistem penjualan sepatu, terutama dari konsumen. Melakukan pembelian dan pembayaran,
ke sistem penjualan barang, kemudian dari sistem penjualan barang melaporkan data pemesanan ke admin dan melaporkan data pembayaran ke admin. Dari admin mengelola produk dan pesanan ke sistem penjualan sepatu, lalu customer mendapatkan detail produk dan nota pembayaran. Lalu DFD level 0. Selanjutnya masuk ke DFD level 0. Di sini mengenai kegiatan proses pemesanan. Pertama, konsumen memilih produk untuk yang akan dibeli. Data produk tersebut berasal dari database produk setelah memilih produk yang akan dibeli. Konsumen harus mengisi data pemesanan yang kemudian disimpan pada database pemesanan. Setelah disimpan di database pemesanan, admin akan mendapatkan laporan data pemesanan dan customer akan mendapatkan nota pesanan. DFD level 1 menjelaskan lebih terperinci mengenai kegiatan pertama. Admin memasukkan data produk, kemudian sistem akan mengecek kelengkapan data produk. Setelah itu akan disimpan di database produk, kemudian admin juga dapat mengupdate produk dan mendelete produk dan disimpan di data produk. Kemudian konsumen mendapatkan tampilan produk tersebut. Perancangan basis data. Perancangan basis data dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis data dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk akta, huruf, simbol, teks. 1. Rancangan Entity Rational Diagram atau IRD. Diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Tujuan entity adalah untuk menggambarkan hubungan antara entitas seperti orang, objek, dan konsep dalam suatu sistem. Di dalam IRD terdapat 3 elemen dasar, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Yang pertama, entitas merupakan objek yang akan menjadi perhatian dalam suatu database. Entitas dapat berupa manusia, tempat, benda, atau kondisi mengenai data yang dibutuhkan. Yang kedua, atribut merupakan informasi yang terdapat dalam entitas. Sebuah entitas harus memiliki primary key sebagai ciri khas entitas dan atribut deskriptif. Atribut biasanya terletak dalam tabel entitas atau dapat juga terpisah dari tabel. Yang ketiga, relasi di dalam IRD merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas. Relasi yang dapat dimiliki oleh IRD ada beberapa macam, yaitu yang pertama, one-to-one, satu anggota entitas dapat berelasi dengan satu anggota entitas lain. Yang kedua, one-to-many, satu anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain. Yang ketiga, many-to-many, beberapa anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain. IRD selanjutnya menjelaskan alur dari entity relationship. Diagram pada diagram ini terdapat 5 entitas, yaitu konsumen, produk, transaksi produk, admin, pengiriman. Setiap entitas atau relasi memiliki atribut mendeskripsikan karakteristik entitas atau relasi itu sendiri. Alamat customer dan kontak customer pada atribut identitas primer. Saya beri garis bawahi karena atribut identitas merupakan atribut key atau atribut khusus. Mengapa? Karena customer tidak akan ada yang sama. Selanjutnya, entitas produk memiliki 4 atribut, yaitu produk, nama produk, harga produk, dan produk. Setelah itu, ada entitas transaksi memiliki 6 atribut, yaitu nomor transaksi, nama produk, nama customer, tanggal transaksi, total pembayaran, metode pembayaran, dan selanjutnya ada entitas admin memiliki 3 atribut, yaitu ID admin, password admin, dan username. Dan transaksi ada entitas pengiriman memiliki 6 atribut, yaitu nomor HP, pengiriman, alamat, konsumen,
ID pengiriman dan nama konsumen, nomor HP konsumen, dan tanggal order. Use case diagram. Selanjutnya, use case diagram di sini ada alur dari use case diagram, yaitu ada user dan admin. User akan mendaftar lalu membuat akun, dan user login lalu verifikasi password. User memilih produk, user memilih detail produk, user men-check out, lalu memasukkan alamat dan sistem pembayaran. Melalui pembayaran online, user melakukan pemesanan lalu menampilkan transaksi pemesanan. Admin mengirim pesan, menambah produk keranjang, dan menambahkan produk. Activity diagram. Pada alur activity diagram ini terdapat user dan sistem. User masuk aplikasi dan sistem akan menampilkan halaman login dan user klik tombol login dan melakukan konfirmasi, memasukkan username dan password, dan sistem akan menampilkan berhasil login. User klik menu produk dan sistem melakukan menampilkan menu utama customer. User pilih dan sistem akan menampilkan tampilan daftar produk dan tampilan konfirmasi produk. User klik tombol keranjang lalu check out dan user melakukan pembayaran lalu sistem akan konfirmasi. State matching diagram. State matching diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu status ke status lainnya. Sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. State matching diagram berfungsi untuk memodelkan metode atau behavior reversal. Sebuah kelas atau objek menunjukkan urutan kejadian sesaat status yang dilewati sebuah objek transisi dari sebuah status. Di sini saya menampilkan contoh state matching diagram dari sebuah proyek kami.